selama masih bisa ditutup. Biarkan ditutup seperti ini. Nah, kemudian kita mulai. Yang pertama yang akan kita perhatikan adalah bagian wajahnya. Berarti bagian wajah saya dibuka. Oke? Bagian wajah saya dibuka niki. Nah, jadi dibuka bagian wajah yang perlu. Untuk apa? Pertama itu untuk membersihkan. Oke? Untuk membersihkan. Nah, kalau urutan ini sebenarnya tidak ada ketentuan mana yang harus nomor 2 dan mana yang harus nomor 3, tidak ada. Ya. Mau membersihkan bagian wajah dulu tidak apa-apa, baru nanti mau membersihkan bagian bawahnya. Ya. Atau bawah dulu, kemudian yang wajah tidak apa-apa. Tapi sekarang kita misalkan mau yang wajah, berarti yang dibuka adalah wajah saja. Nah, baru di sini kita perlu alat-alat yang disebutkan tadi seperti napiara gayung, ada kapas gembel, dulu, ya. kapas sama kemudian kapasnya sudah disiapkan ya, ada sama kapas tangan dilapiskan, ada kapas dipakaikan sarung untuk membersihkan bagian mulutnya, giginya kalau belum bersih. Jadi dibersihkan, digosok-gosok. Gosok pakai kapas ya. Pakai kapas. Nah, kalau ada yang terlalu membandel bisa pakai jari kanggo kadu napiaran niki jari telunjuk niki. Nah, pakai tangan yang kiri karena kotor kan. Nah, jadi dia bisa pakai tangan kanan, tidak apa-apa, tidak ada ketentuan nih. Nah, kalau merasa kurang sopan pakai tangan kiri, boleh pakai tangan kanan. Nah, begitu juga dengan hidungnya, kalau ada kotoran dibersihkan, dihilangkan dulu kotorannya itu. Nah, setelah bagian hidung, baru bagian telinga. Jelas nih gini. Cekak-cekak saja. Nah, pakai cotton bud boleh, gitu. Pakai tisu juga boleh, pakai tangan juga boleh. Gitu. Nah, kemudian kalau ada tai penentang niki, mohon maaf, tai bahasa Indonesia. Tai mata niki dibersihkan juga, gitu. Nah, setelah itu ditutup kembali. Nah, sekarang selanjutnya kita pindah ke bagian bawah, bagian tengah. Gitu, bagian tengah niki mungkin di dalam tangannya juga tadi, tangannya mungkin ada kotoran kungku jaga. Nah, bersihannya niki pakai cotton bud niki. Bersihan. Yang selesai baru bagian perutnya mungkin nanti ada yang kemungkinan barah yelo kaman ikut subul loh. Nah, gitu. Nah, ia perlu kencak-kencak sedikit. Berapa cara? Sila tolong dulu, Ustaz. Nah, boleh seperti ini, boleh dipangku kanggo diangkat sedikit kepalanya ya, supaya ini atas lagi. kotorannya ini. Biasanya kotorannya kalau tidak diangkat niki di atas lagi. Nah, benar kan? Dari yang memandikan di tengah seperti ini posisinya. Sakit dari angkat ulun lalu bareng ngamuk kan. Bisa. Nah, niki tegelan terjudulnya niki. Apa ngantar angkangin ya? Iya kan begaru ini PCT. Begaru arahnya ini. Nggih. Begaru. Ada yang sisa kotoran sang arah ele dalam perut bisa keluar kan. Jadi secara perlahan-lahan ditekan di bagian perut kiri. Nah, ketika menekan bagian perut kiri niki katanya supaya lebih mudah keluar kotoran itu. Kalau misalkan ada. Nah, diangkat kaki kanan. Kaki kanan diangkat sedikit ke atas. Ya, mula panitia sampai tinduk mula. Panitia tinduk mula. Nah, sambil diangkat kakinya sambil ditekan-tekan bagian kiri secara perlahan lah. Ndak elastis sebenarnya bonekanya. Nah, dari mana ini nggih? Nah, kalau sudah merasa sudah bersih cukup baru pindah ke kanan. Ya seperti itu ya. Di sebelah kanan juga seperti itu. Jadi menekan bagian perut kanan, angkat bagian kaki kiri itu. Secara perlahan ditekan-tekan dari atas ke bawah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan memastikan sudah bersih, ada keluhan atau enggak.
Baik. Nah, kita cek. Oke, kita cek, tapi jangan langsung gitu. Kalau Setelah bersih, Pak. Ya. Setelah bersih. Belum, ini kan kita mau memastikan. Kita cek, cek kadu, lamun arak kapas, kapotik, atau kain kapotik salembut. Iya, kasar. Nah, pokok napi-napi sekira pedas, jelas. Nggih, bareng kita gaul-gaul niki ternyata arak sugun. Oh, kuning. Kuning atau pereng nggih. Nah, berarti kotoran. Nah, kalau sudah jelas ada itu, baru kita bersihkan itu kotoran itu menggunakan air. Air nggih, namun bau aja ada yang sak ngelek. Air niki, namun bau. Ya, bisa kadu nabi apa? Selang. Ada yang sak ngelek nggih, Bu. Bersih. Nah, setelah bersih, selesai. Pastian dulu isi iba dengan kain yang transparan yang putih supaya kelihatan jelas. Tidak garuk-garuk ternyata sudah tidak ada. Berarti sudah bersih. Selesai masalah mengeluarkan dan menghilangkan najis. Ini belum proses memandikan. Belum nih. Masih sekedar istinja saja. Kan lamun te mele wudu kan melet julu kan. Atau kada hajat buang air besar dulu baru nanti kita wudu. Nah, sekarang setelah bersih, mohon maaf nih, setelah bersih, nah sudah bersih kan, sudah semuanya bersih, sudah distinjakan. Sekarang kita akan mulai memandikan. Nah, memandikan itu prosesnya kan ada sunnah dan ada wajib. Nah, sunnah dulu maka sabaru kan, sunnah dulu yaitu mewudukan. Tewuduan dulu makin. Nah, berarti sak pertama itu adalah membasuh muka. Membasuh muka ini. Muan dulu terbasuh. Perbentah. Niki tahu bisa kayak pemiring nih. Jadi itu pemiring yang jawab kiblat. Nah, ambil air dibasuh bagian mukanya secara merata. Pada dengan sama si hidup gitu harus rata. Sambil tiap pelunggu sama wudukan itu berniat maksa baru niki. Sedia berniat mewudukan mayit mamene fardu karena Allahi. Nah, namun mina mayit mina nih, kan? Karena Allahi fardu karena Allahi taala. Nah, setelah itu baru dikembalikan, baru membasuh tangan kanan, kemudian salah iman. Ditutup lagi nih, ditutup lagi. Selama masih bisa ditutup gitu. Nah, kemudian baru tangan yang tangan kanan niki. Nah, jadi ditutup, auratnya ditutup, tangannya saja yang kelihatan, Nah, mulai dari tangan sini. Nah, beda lamun te uduk tapi arang telele isi yang masih hidup nih kan atas leman siku, jok bawah. Nah, niki langan atas ke bawah, leman jari-jari lampak kime, jok siku. Nah, niki kedua kali ya dah, kedua kali. Mana yang dah yang selesai yang kanan, tutup lagi, secara perlahan-lahan pindah ke kiri, menonton yang tak sa kiri, biasa. Terus setelah besok anime kepala buka lagi, buka sedikit, nah basuh, nah 3 kali. Setelah itu baru kaki, kanan, kaki kanan dulu, kanan, nah niki, nah sampai niki mata kaki, 3 kali juga. Kemudian pindah ke yang kiri 3 kali. Yes. Oh, baun. Lagu dia perlu atas lalu cukup lah sampai mata kaki. Nabi was tomat, nanti tomat mata kaki, mata. Nah, selesai kan, diwudukan sudah selesai. Baru kita akan memandikannya. Nah, memandikannya niki mulai dari
dari atas ke bawah, dari bagian yang kanan niki nggih. Sambil menuangkan, sambil kelelehan ya niki nggih. Pelan-pelan. Jadi dalam keadaan tertutup marah niki nggih. Nah, dari atas pelan-pelan bahkan ke bawah. Sambil berniat, niat sedia ke pandian mayit mamene fardu kan Allah Ta'ala. Namun ini mayit ini fardu karena fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nggih. Yang berniat cukup ketuanya saja. Dalam hal cukup ketuanya saja gitu. Nah, sunnah niki, sunnah. Kemudian baru yang kiri, leman atas yang bawah. Nah, kemudian yang belakang bagaimana caranya? Saat belakang. Nah, ndak dulu, ndak baru-baru anu nih. Nah, jadi kaki yang kanan ini dianu dulu, diangkat. Anu akan keras. Jadi anu niki ndak dulu, yang kanan ini ditaruh di sini dulu. Jadi kalau manusia biasa ya kan bisa diangkat kan, tahu diangkat. Ada kaki yang kanan ini di atas kaki yang kiri. Habis. Sak kanan, ada sama nih. Mana bagus iya dari atas itu dibalik. Nah gitu kan, supaya tidak pindah-pindah posisinya. Nah jangan terlalu tinggi. Nah baru dibasuh. Lele antai dulu. Nah, tidak harus balik lagi. Nah, contohnya. Biasanya pakai yang Nah, terus dibasuh bagian belakang yang kanan. Sudah rata, kembalikan lagi. Jadi harus keselo, santai. Lalu nyerepek ya. Gopoh dan waktu memandikan jenazah itu jangan terlalu banyak bicara. Ya. Nah, pada malah soalnya itu sak kiri ke polo elek, atas main kanan. Nah balik terus posisinya di sana dibasuh. Usahakan supaya tidak kelihatan aurat. No, rata kan selesai waktu sak pertama ini kan. Nah kemudian sabun lamun oleh misi salili neno di narak dan sabun kan air doang. Nah karena dia sabun sampo dulu. Sampo gitu, sampo buka berarti kepalanya. Yang penting, gitu. Buka sampo nih, gitu. Biasa wah, gitu. Ada, gitu. Ini selesai, mele bilas langsung bau. Kalau lek mele sabun nih dulu, sabun lek awal. Napiaran angkat kain, terus disabun pelan-pelan. Jadi yang membantu pegang di sini di atas kepala kainnya ini dipegang, nah, supaya tidak kelihatan terbuka. Disabun pelan-pelan. Lamun sere solah ya sabun sanu nih ke, sabun cair mungkin. Nenten kadu sabun batang, sabun cair dipakai. Tapi sabun cair biasanya dia licin. Licin. Jadi orang-orang biasanya kalau memandikan jenazah itu pakai sabun batangan. Nah sabun batangan itu diencerkan dulu. Soalnya kalau kita pakai sabun cair itu agak licin. Akan licin dia, nah, mana yang paling gampang? Enak lah dipakai. Nah setelah rata di sabun, baru di yang kedua nih, baru sa pertama kan? Sa pertama ada sabun. Pertama, terus yang kedua tebilas, ada model tebilas, sak kanan dulu, kanan dari mana? Bawa dari atas ke bawah, terus ke kiri sambil teh osok, sambil sab. Ada selalu kan sabun itu, ya? Oh, nggih. Lagu ada ini kelas lalu, ini kelas lalu ada. Nah, bersih ke atas, baru bagian belakang, samudi kanan dulu marah baru angkat napiaran, naik bukan, ya terus. Lele mudi dulu. Lele mudi asal lalu di gosok-gosok pelan-pelan pelan-pelan. Nah, selesai misal wah, cek wah bersih. Lamun masih arah idap sabun malik lele ini. Malik lele ini masih terhitung yang kedua itu. Yang penting belum bersih.
Pira-pira ember masih tetap hitung kedua. Pira-pira sampai bersih. Nggih. Timan 3-4-5 ember masih digembe. Nggih, masih hitung kedua. Nah, terus belakang bersih kan bagian kawan. Kemudian yang kiri. Ini dulu, terus yang sana baru nah, yang pegang dituangkan air lilin si air gosok kan, gosok bersih 2-3 ember bersih. Okay. Nah, setelah itu selesailah lelenan kedua. Kan sak pertama air biasa terus sabun nggih, sabun sak pertama nih. Terus sak kedua terbilas lele langsor nggih. Isi sak kedua niki sampai bersih ono sabun. Nah, sampun wah selesai dah kan? Bersih hulu dah bersih mayit niki. Selesai sak kedua, kemudian baru yang ketiga kita siapkan air sawah tercampur isi kapur. Baru lagu ini loy lalu. Lamun loy lalu aja. Dina solah nggih, ngen bau loy lalu. Secukupnya. Jadi sampai berubah lalu warna kan cambu nih. Marak kapur barus gitu. Secukupnya kira-kira ya. Nah, bau penting seukuran ada yang sadendik berubah lalu jadi santer lalu mampu kanjo rueun dah wah berubah engkah air rueun marun kapur barus rueun misal air narak sember kapur barus sember berarti terlalu banyak itu. Engkah jari air kapur barus payu itu kan. Nah, jangan seperti itu, okay? Nah, setelah dicampurkan air ini dengan kapur barus, nah iya buat terlilit marak baru nih, okay? Mulai dari yang kanan, kemudian kiri, okay? Terus nah biar marak sawane no kanan dulu, kemudian, okay? Rata terus, nah selesai terus ke kiri dari lagi rata lagu adeng-adeng kasihan mayitnya selesai sudah rata dengan air yang ketiga berarti niki yang sudah dicampur dengan kapur barusnya nah selesai lamun kayu pelungguh telu kali iya cukup wah niki maksimal sempurna wah. Nah, yang wah marah niki berarti kareng napi. Kareng biasa ulun masih puasa lalu ada air bidara juga bau nonek campur si air bidara yang sak pertama sak kedua niki bisa bau niki. Bau berarti kapur bidara niki sak ketelu. Berarti sak ketelu tak kadua niki. Mbe juluan bidara kance kapur barus. Nah, berarti bidara duluan. Nah, bidara duluan ya. Bidara duluan ya pun kapur barus tetap terhitung sak ketelu niki nggih. Nah, jelas nih kita. Alhamdulillah. Nah, dari setelah nikah ya buat lap-lap si anduk nih hadis bahasa